kejadian yang menjadikan kita sunnah dianjurkan untuk sujud sahwi di akhir itu ketika kita memindah ucapan yang ada di dalam sholat tidak pada tempatnya, baik itu berupa rukun ataupun berupa kesunahan. Contoh sing rukun Fatihah itu mestinya diwaca wae ngadeg, ini gak wae ngadeg rukuk ambil gelambir maca Fatihah. Loh, kok Fatihah? Nah, ketika seperti itu nanti di akhir jenengan sujud sahwi. Ataupun tidak berupa rukun, yang tidak berupa rukun contohnya napa maca surat. Wae ngadeg mari maca Fatihah langsung rukuk. Wae rukuk maca surat. Jadi enggak salah gelambir. Maca surat wae rukuk tidak pada tempatnya. Maka ketika seperti itu, orang yang mengalami kejadian semacam ini, maka kejadian ini menjadikan dia dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi sebelum salam. Wa kunutin ila ma qabla ruku'i au ba'dahu fil witri fi ghairi nisfi ramadhan tsani fayasjudu lahu. Atau semisal memindahkan kunut kepada selain i'tidal. Misal mawon niki sing dari Cak Badrus niki biyen niku. Kunut tapi sebelum rukuk. Kudune lak kunut iku marine rukuk. Ana wong kunut durunge rukuk niki lek jarine Fathul Muin dikokon kunut. Karena apa? Terjadi kholal di dalam salatnya, terjadi cacat di dalam salatnya. Karena semestinya kunut itu dibaca ba'da rukuk. Ketika dibaca qabla rukuk berarti terjadi pemindahan, maka nanti sujud sahwi. Ataupun dibaca setelahnya rukuk pada saat i'tidal, tapi di tempat-tempat di waktu-waktu yang tidak dianjurkan membaca kunut. Contoh Ramadan durung tanggal 15 malam 16. Durung tanggal 16 ya. Kudune sunah niku tanggal 16. Sik tanggal 10 wis kunut wae witir terakhir. Ini juga termasuk salah satu penyebab. Karena apa? Ada kunut yang tidak dilakukan pada tempatnya. Maka nanti di akhir sunnah untuk melakukan sujud sahwi. Kemudian amma naqlul fi'li fayubtilu ta'ammuduhu. Pembahasan tadi itu khusus pemindahan ucapan di dalam sholat. Adapun pemindahan gerak-gerik di dalam sholat, pemindahan tindakan di dalam sholat, maka ketika itu dilakukan secara sengaja itu nanti jelas membatalkan. Jadi lek sing dipindah niku mono wacan, ucapan itu enggak masalah, enggak sampai membatalkan. Yo mek sunah sujud sahwi. Tapi kalau yang dipindah itu adalah tindakan. Contoh kudune iki rukuk dhisik baru marongeten i'tidal, baru marongeten sujud. Niki mboten. Wae rukuk i'tidal, wae sujud rukuk. Ketika terjadi pemindahan al-fi'li, tindakan di dalam sholat, maka itu ketika dilakukan secara sengaja hukumnya membatalkan. Kalau tidak sengaja jelas nanti kembali kepada rukun yang dia lupa, yang dia lalai, kemudian meneruskan. Kados kala wingi sing diterangaken. Wa kharaja bi qauli ghairi mubtilin ma yubtilu kassalami wa takbirit taharruk bi angkab baro bi qasdi. Kala wau Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari niki dawuh bahwa memindah ucapan di dalam sholat itu tidak masalah, artinya hanya memunculkan konsekuensi sunnah sujud sahwi di akhir itu ketika ucapannya bukan ucapan-ucapan yang bermasalah ketika dipindah. Karena ada beberapa ucapan yang manakala dipindah itu konsekuensinya bukan sunnah sujud sahwi, tapi sholatnya jadi tidak sah, sholatnya jadi batal. Contoh ucapan di dalam sholat yang ketika dipindah batal sholatnya. Contoh adalah assalam, salam. Durung wae salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh betul sujud sahwi, takbiro maneh, sholatnya batal. Karena assalam itu termasuk mayu betilu nakluhu ila ghairi mahalli, termasuk sesuatu yang membatalkan ketika dipindah dilaksanakan tidak pada tempatnya. Termasuk ini juga termasuk ucapan yang membatalkan manakala dilakukan tidak pada tempatnya adalah takbirit taharrum, takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu ketika dilakukan tidak pada tempatnya, tidak pada waktunya, maka itu nanti akan membatalkan terhadap sholat. Saya gambaran ini ngeten. Yuk nopo prakteke mindah takbiratul ihram. Takbiratul ihram kan cara suaranya kan Allahu Akbar. Padahal kita ketika sholat itu mulai awal sampai akhir setiap intikal
Setiap perpindahan itu pasti takbir. Bagaimana praktek memindah takbiratul ihram tidak pada tempatnya itu. Tadi ini dipun dawakan biangkap baro bikosdihi. Dengan gambaran ada seseorang yang bertakbir dengan tujuan takbiratul ihram. Jadi misal jenengan bangun dari ruku marongatan sami Allahu liman hamidah, marongatan sujud, tangi teko sujud kedua ngadeg nih Allahu Akbar. Ini diniatkan sebagai takbiratul ihram. Soalnya lek suarane padha, kok bedane niku teng niat. Lho lek wacane Fatihah kali surat lak karuane beda. Fatihah kali ruku wacane ya beda. Masalahnya takbiratul ihram kali takbir lintune padha suarane. Maka nanti pemerannya yang membedakan apakah kita itu dianggap memindah takbiratul ihram ataukah ini adalah takbir biasa, takbir intikal biasa, itu pemerannya adalah kostum. Pemerannya adalah niat. Tangi toko sujud Allahu Akbar, bukan takbir intikal niatnya, tapi niat takbiratul ihram itu batal. Kemudian walisahwi ma yubtilu amduhu la huwa aisahu katatwili ruknin qasirin wa qalili kalamin wa uklin wa ziyadati ruknin fi'liyin. Yang kedua sekarang, termasuk salah satu penyebab kejadian atau faktor yang menjadikan seseorang sunnah untuk sujud sahwi adalah ketika seseorang yang sholat lupa melakukan satu hal yang membatalkan manakala disengaja. Jadi pelajarannya rada lumayan boy. Milek di rungokno kuping sisi gak kena. Walisahwi ma yubtilu amdu. Termasuk salah satu penyebab kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi adalah ketika kita lupa melakukan sesuatu yang manakala disengaja itu membatalkan. Tapi ketika lupa tidak membatalkan. Jadi ketika sahwu, ketika hal itu dilakukan secara lupa, maka tidak membatalkan. Tapi ketika dilakukan secara sengaja itu membatalkan. Lah ini ketika kita melakukan dalam kondisi lupa, sekalipun sholatnya tidak batal, ada anjuran nanti sujud sahwi ketika di akhir. Nopo contohnya niku? Kata tuwili ruknin qasirin. Contoh, memperpanjang rukun qasir. Rukun pendek. Rukun pendek niku iktidal kali julus baina sajdatain. Duduk di antara dua sujud. Riyen pun nanti dibahas bahwa rukun yang ada di dalam sholat yang sebenarnya nggak penting itu jadinya rukun qasir. Koyo iktidal itu asli gak penting. Cuma wong niku mari rukuk sujud itu gak iso gak ngadeg dhisik. Mosok mari rukuk langsung dilungukne. Maka ada yang namanya iktidal. Maka iktidal itu rukun qasir. Begitupun orang habis sujud pertama, untuk dia sujud kedua, endi pemisah itu kan? Maka perlu duduk di antara dua sujud. Maka duduk di antara dua sujud itu juga rukun qasir. Rukun qasir itu rukun pendek. Karena rukunnya itu namanya sudah rukun pendek, jangan diperpanjang. Jangan sampai dilakukan secara panjang. Tolak ukurnya adalah dengan rukun yang sama dengan itu. Contoh, iktidal. Iktidal itu posisinya gimana? Berdiri. Oleh ngadeg berarti podone ambek rukun itu ngadege Fatihah. Berarti wacane Fatihah kira-kira pirang menit. Misale Fatihah itu 1 menit. Berarti iktidal ojo lebih teko 1 menit. Lebih teko 1 menit batal. Begitupun duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud ini rukun yang sama apa kira-kira? Tasyahud akhir. Maka ketika tasyahud akhir itu dibaca durasinya adalah katakan 1 menit, lek duduk di antara dua sujud itu 1 menit lebih batal sholatnya. Itu ketika dilakukan secara sengaja. Tapi ketika dilakukan tidak secara sengaja, melainkan lupa, maka nanti di akhir sunnah untuk sujud sahwi. Wa qalili kalamin wa uklin wa ziyadati ruknin fi'liyin. Termasuk sesuatu yang manakala lupa tidak batal, tapi ketika sengaja itu batal, dan itu menjadi satu hal yang menganjurkan kita untuk melakukan sujud sahwi adalah makanan yang sedikit atau omongan yang sedikit. Omongan yang sedikit. Jadi jenengan wae salat marono ngomong titik. Niki termasuk salah satu penyebab yang ketika dilakukan secara tidak sengaja kan boten batal. Lek sengaja bengok he ya batal. Tapi lek gak sengaja lupa itu tidak membatalkan, hanya saja terjadi kholal, terjadi cacat di dalam sholat. Sehingga ketika terjadi cacat, maka nanti di akhir ditambah dengan sujud sahwi. Begitupun waziyadati ruknin fi'liyin. Termasuk prakteknya adalah menambahkan rukun fi'li.
menambahkan rukun fi'li. Jadi rukun fi'linya lebih dari yang semestinya dilakukan. Itu juga sama. Nambah rukun fi'li itu kalau sengaja batal, tapi kalau nggak sengaja nggak masalah. Contoh, ada tiang sholat, mari takbir maca Fatihah, mari maca Fatihah maca surat, kudune rukuk berhubung delereng sujud. Akhirnya dia sujud. Ketika dia sujud, dia teringat bahwa dia belum melaksanakan rukuk, maka dia kembali ke rukuk. Dia kembali ke rukuk. Niki cara sembahyang, mari rukuk iktidal, mari iktidal sujud maneh. Marono duduk di antara sujud maneh. Sembahyang ini ki sosok sujud siji ya. Lah ngoten nah. Lah sujud sing mau lho. Niku sosok akhirnya. Ada satu rukun yang lebih. Dan itu ketika dilakukan secara sengaja. Umpama wayahe rukuk karo sengaja delosor sujud batal salate. Tapi berhubung lupa enggak batal. Tapi meskipun nggak batal nanti di akhir sujud sahwi. Nah ini maksudnya ngoten niku. Li'annahu shallat dhuhra khamsan wa sajada lisahwi. Kenapa menambahkan rukun fi'li di dalam sholat itu disunnahkan untuk sujud sahwi? Ini berpijak dari hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah pernah sholat duhur 5 rakaat. Kanjeng Nabi natos sholat duhur 5 rakaat, tapi itu lupa. Lupa itu maksudnya nisbat untuk kita. Kalau Nabi nggak pernah lupa, tasyrek jadinya. Jadi kanjeng Nabi natos sholat zuhur 5 rakaat. 5 rakaat itu kalau sengaja sholat zuhur 5 rakaat gak jadi sembahyang. Tapi berhubung lali gak masalah. Tapi nanti ada anjuran untuk sujud sahwi di akhir. Lah kasus hadis ini ku ngoten. Kemudian waqisa bihi ghairuhu. Dari satu kasus itu, kemudian kasus yang lain itu jalannya pakai kias. Coro istidlalnya, istimbatnya itu menggunakan ala tariqil kias. Wa kharaja bima yubtilu amduhu ma yubtilu sahwuhu aidan. Kakala min kathirin wa ma la yubtilu sahwuhu wa la amduhu kal fi'lil qalili wal iltifati. Fala yasjudu li sahwihi wa la li amdihi. Kemudian sekarang tadi dikatakan begini, yang sunnah untuk sujud sahwi, tadi dikatakan yang sunnah untuk sujud sahwi itu ketika kita lupa melakukan sesuatu yang ketika dilakukan secara sengaja itu membatalkan, maka mengecualikan hal-hal yang manakala dilakukan secara lalai pun juga membatalkan. Jadi wonten perkara tenggene salat niku ketika dilakukan dalam kondisi sengaja membatalkan, dilakukan dalam kondisi lupa pun juga membatalkan. Contohnya nopo kakalamin kathirin, omongan yang panjang. Jadi omongan yang panjang itu di dalam sholat termasuk mayubtilu amduhu wa sahwu. Baik dilakukan secara sengaja ataupun secara lupa itu tetap membatalkan. Sehingga kalau ini jenengan lakukan secara tidak sengaja, jangan sujud sahwi. Karena sholatnya batal, gak perlu sujud sahwi. Perlunya itu takbir mulai awal. Karena kalamin katsir, omongan yang panjang itu baik lupa ataupun sengaja ketika dilakukan di dalam sholat itu membatalkan sholat. Wa ma la yubtilu sahwuhu wa la amduhu kal fi'lil qalili wal iltifat. Begitu juga termasuk pengecualian. Sesuatu yang manakala dilakukan secara tidak sengaja ataupun secara sengaja tidak membatalkan. Nah ini. Jadi enten telu modeling. Sik nomor telu di sini. Sesuatu yang manakala dilakukan secara tidak sengaja ataupun dilakukan secara sengaja sama-sama tidak membatalkan. Enggak ada yang membatalkan. Contohnya nopo fi'lil qalil. Tindakan-tindakan yang dianggap ringan. Contoh, tindakan jari jemari. Niki driji masih obah ping 1000. Epek-epeke mboten melok lho nggih. Jenengan epek-epeke kantil drijine obah masih sampai ya obah modele gak apa-apa. Masih sampai abang. Karena apa? Ini fi'lun qalil. Sehingga karena ini fi'lun qalil tindakan ringan itu baik dilakukan secara sengaja atau secara tidak sengaja tetap tidak membatalkan sholat. Contoh lagi adalah iltifat, noleh. Ono sembahyang noleh.
niku juga termasuk baik sengaja atau tidak sengaja tidak membatalkan sholat. Sehingga ketika kita melakukan itu dalam kondisi tidak sengaja, fala yasjudu li sahwihi wala li amdihi. Sengojo ora sengojo gak perlu sujud sahwi karena nggak ada pengaruhnya. Wali syakin fima sallahu wahtamala ziyadatan. Kemudian yang nomor 3, termasuk salah satu penyebab kejadian, faktor, permasalahan yang menjadikan kita sunnah untuk sujud sahwi adalah ketika kita mengalami keraguan di dalam sholat dan sangat mungkin besar potensi ada kelebihan sholat. Jenengan sembahyang mamang tapi kuatire punjul. Nah, ini sering sembahyang mamang ragu-ragu di dalam sholat yang telah dilakukan dan ada kemungkinan ada potensi sholatnya itu mengalami ziyadah, mengalami lebihan. Ini sama sunnah untuk sujud sahwi. Karena apa? Li'annahu in kana zaidan fasujudu liziyadah wa illa falitaraddud al-mujib li du'fin niyah. Contoh nih kalau contoh riyen. Ana wong sembahyang 3 rakaat apa 4 misalnya. Niki wae sujud keloro niki kan. Pada saat sujud kedua ada seseorang itu mengalami keraguan. Saya ini sholat dapat berapa ini? 3 atau 4? Saya tasyahud akhir atau masih berdiri? Maka ketika seperti itu sikapnya adalah atabi rakaatin. Nanti nambah 1 rakaat. Akhirnya wadeg sampai tutup tahiyat. Ini gimana nanti? Sujud sahwi. Karena apa? Andai kata toh rakaat terakhir yang kita lakukan itu memang realitanya adalah lebih, umpama mau sembahyangnya sini soleh 4 ditambahi siji dadine 5, berarti sujud sahwi ini gara-gara punjulan ini. Umpama toh rakaat mau sing dilakoni ku gak lebih, melainkan memang benar rakaat keempat, berarti sujud sahwinya bukan karena kelebihan tapi karena keraguan yang ada. Intinya niku cara ngoten ngeten, ya opo ae modele tetap sujud sahwi. Dan sujud sahwi itu alasannya apa? Ya variatif. Engko lek pancen rakaate kenyataane punjul berarti gara-gara punjul. Tapi lek rakaate kenyataane gak punjul, lha apa sujud sahwi terusan? Ya krana kowe mamang sembayang. Nah, intinya tetap sujud sahwi bagaimanapun kondisinya. Tetap ada alasan untuk kita dianjurkan sujud sahwi. Andai kata toh rakaat yang terakhir kita lakukan rakaat kelima, berarti sujud sahwi itu karena tambahannya, karena lebihannya. Wong sembahyang kok punjul, umpama sengaja kan batal. Berhubung gak sengaja gak batal. Tapi umpama itu nanti memang benar rakaatnya tidak lebih, rakaatnya 4, maka sujud sahwinya itu bukan karena lebih, tapi dikarenakan adanya keraguan yang menjadikan niat kita dalam sholat itu tidak teguh. Cara sembahyang ini ora pati menarik malah. Sholati ono mamang. Jadi wong sembahyang mari mamang lah gak enak. Dukfun niyah. Falau syakka asalla salatan am arba'an masalan ata biraqatin li annal asla adamu fi'liha. Ketika ada seseorang sholat kemudian dia mengalami keraguan apakah dia sudah sholat 3 rakaat atau 4 rakaat. Misalnya kalau contohkan ono wong sembahyang aku oleh 3 ta oleh 4. Lek oleh 3 aku ngadeg berarti rakaat ke-4. Lek aku oleh 4 berarti ngadeg rakaat ke-5. Kemudian ata birokaatin, maka sikap, tindakan, keharusan untuk orang yang mengalami keraguan semacam ini adalah tambahkan 1 rakaat. Karena apa? Al aslu al adam, berarti annal asla adamu fi'liya. Karena secara qawaid fikih, cara wong ngaji qawaid fikih al aslu al adam. Sing asal iku gak ono iku mergo dilakoni. Lek durung mantep nglakoni berarti durung. Nah ini istilahnya ngoten lah. Ono wong sembayang 3 ta 4. 3mu kan mantep, 4mu gak mantep tambah ono. Al aslu al adab. Jadi yang asli itu ya belum. Karena kalau sudah itu berarti sudah melakukan, butuh kemantapan. Kalau kamu belum mantep sudah berarti yang mantep 3. Untuk mantep 4 kamu harus berdiri 1 rakaat. Nah, ketika mengalami keraguan semacam itu, keharusannya adalah menambahkan 1 rakaat dan nanti di akhir sujud sahwi sunnah. Wa inzala syakkuhu qabla salamihi
bi antadzakkara qablahu annaha rabi'atun. Meskipun toh keraguan itu sudah hilang sebelum dia salam. Meskipun toh keraguan itu sudah hilang sebelum dia salam. Jadi wis oleh kaya sembayang nggih. Telu ta papat. Oh, nambahin sarokat. Ngadeg akhirnya nambah. Ini sih gak jelas ya. Iki mungkin rokaat kepapat, mungkin rokaat kelima. Terus sembayang sampai tutup tahiyat akhir. Begitu tahiyat akhir muantep hati ini. Entah karena apa. Muantep. Wah, tiba sembayang mau 5 rokaat dilani lah. Wa inzala syakkuhu qabla salami. Sekalipun keraguan itu menjadi hilang, berarti menjadi mantap. Yakin 100% bahwa sholat ini sudah jelas hitungannya, entah 4 entah 5. Oh yakin ki papat, oh yakin ki mau 5. Meskipun seperti itu tetap sunnah sujud sahwi. Karena apa? Litaraddud fi ziyadatiha, karena besar potensi itu ada kelebihan di dalam sholatnya. Wala yarji'u fi fi'liha ila dhanni wala ila qawli ghairihi aw fi'lihi wa in kanu jam'an katsiran malam yablughu adadat tawatur. Lah ini sering jenengan lakoni. Sebagai penentu, apakah kita dapat 3 atau dapat 4, rakaat terakhir atau bukan, itu apa sebenarnya yang jadikan pijakan itu? Aku sembayang oleh piro yo. Kadang lek sembayang nang masjid ngoten, sembayang awake dhewe delewer delok pinggir akhire. Lah niki padahal cara tenggene mriki wala yarji'u fi fi'liha ila dhanni. Ketika kita menentukan perilaku kita di dalam sholat, apakah dapat 3 atau dapat 4, itu nggak bisa dijadikan pijakan dugaan kita. Kira-kira wis papat ini mau ya. Biasa aku sembayang petang menit itu soal petang menit lebih. Nah, betul sakit. Dugaan itu nggak bisa dijadikan sebagai pijakan penentu di dalam sholat. Wala ila qauli ghairihi. Begitu juga tidak bisa menjadi pijakan ucapan orang lain. Jangan sembahyang telu tak papat yo, wis ngadeg tak tambahi sak rakaat. Maru dikandani habis mburi, Mas wis papat Mas. Niki ana apa jenengan tindakan? Yo terusno sembayange. Gak usah nuruti wong niku. Karena apa? La yarji'u fi fi'lis shalah ila qauli ghairihi. Di dalam melaksanakan sholat itu tidak perlu kita jadikan sebagai acuan ucapan orang lain. Ya lek gak wong sing ngantuk, sampai dikandani papat Mas, sampai lungguh. Tiba-tiba wong ngantuk baru. Enggak Mas, tiba-tiba telu lak repot malah. Maka ucapan orang lain itu tidak bisa dijadikan sebagai pijakan dalam penentuan kita melaksanakan sholat. Wala ila fi'lihi, ay ila fi'li ghairi. Begitu juga tidak bisa dijadikan pijakan apa yang dilakukan oleh orang lain. Kadang biasa wong sembahyang nang masjid niku. Biasa wong sembahyang nang masjid niku. Sembahyang marang ngono, telu ta papat yo. Noleh pinggire. Wong adeg wong, berarti melok adeg ah. Padahal durung karuan. Durung karuan lho. Ini durung karuan pinggire. 5 tiba. Ana wong sembahyang, waya tahiyat akhir. Wis lungguh miring ngaten wis. Marone imame ngadeg yo, panjenengan imame mamang telu ta papat. Ya imame ngadeg wis sikapi imam. Jenengan wis yakin papat. Delok pinggir kok ngadeg kabeh gak enak kabeh tahiyat ijen. Lho lek pancen jenengan mantep wis papat, ya ojo ngadeg batal sampean. Lho sakniki kan masalahe mboten ngoten. Noleh, lho. Pinggir ngadeg kabeh. Wes aku tahiyat ijen. Isin aku rek. Melok ngadeg akhir. Ni wala yarji'u fi fi'lis shalah ila fi'li ghairi. Di dalam melaksanakan sholat itu tidak bisa dijadikan pijakan tindakan orang lain. Karena apa? Lek sampean nganggep aku mungkin lali, masih pinggirmu ya mungkin lali, masih wong ya mungkin lali. Maka di sini dikatakan semacam itu. Wa inkanu jam'an katsiran. Sampai dikei ya kalifatul mu'in. Meskipun yang ngomong, yang melakukan itu adalah golongan yang besar. Tapi ini wong 10 ya. Awak dhewe wong ijek. Mesti nek menang sing 10. Iya lek sing 10 gak lali kabeh. Lek 10 lali kabeh lek padha ae. Utawa 10 iki mau tibae situk sing nyebabi. Situk ngadeg liyane melok kabeh gak jelas kabeh. Sampean melok pisan, akhirnya gak jelas pisan. Seberapapun banyaknya tetap tindakan dan ucapan orang lain itu tidak bisa dijadikan pijakan dalam tindakan kita melaksanakan sholat. Malam yablughu adadat tawatur. Selama belum sampai pada nominal angka. Nominal angka yang disebut sebagai angka tawatur. Angka tawatur itu angka yang sangat tidak mungkin untuk dikatakan mereka sepakat atas satu kebohongan. Angka yang dikatakan sangat tidak mungkin mereka sepakat atas satu kesalahan, nggak mungkin. Contoh,
Misalnya lek sakniki pinten? 100 ngoten sik iso setuju sepakat untuk berbohong mboten? 100. 100 setuju ngapusi kabeh saged nggih. Lek saged berarti dereng tawatur ya. Kira-kira piro tawatur? Bisa nggone niku ndak ada bilangannya, ya relatif lah. Kira-kira bilangan nominal angka personal yang sampai tidak mungkin sepakat untuk berbohong, tidak mungkin sepakat untuk kesalahan, itu baru nanti bisa diterima, bisa dijadikan sebagai pijakan di dalam kita melakukan sholat. Lek wis sakmono baru kena dicekel. Tapi lek ngatasi wong 10, adek bujukan kabeh gak kena. Gak kena. Adek gak jelas kabeh gak kena. Gak bisa dijadikan sebagai pijakan. Kecuali kalau jumlahnya itu sampai pada adadut tawatur, jumlah nominal personal yang tidak mungkin sepakat atas kebohongan, sepakat atas kesalahan. Oh gak mungkin nek sakmene bujui. Mosok sak masjid sakmene gedene Istiqlal kabeh keliru kabeh. Lah niku baru jenengan melok niku, kalah jenengan. Tapi lek musuh wong 10, wong 20 adik bleges kabeh, gak usah dimeloki. Pokoknya lek boten tawatur gak usah diikuti. Jangan dijadikan pijakan. Kemudian wa amma ma la yahtamilu ziyadatan ka'an syakka fi raq'atin min rubaiyatin ahiya salisatun amrabi'atun fatadzakkara qabla al-qiyami lirrabi'ah annaha salisah fala yasjud li'anna ma fa'alahu minna ma'at taraddud la budda minhu bi kulli takdirin. Ketika ada orang sholat, niki kasusnya kasus beda. Ketika yang terjadi di dalam sholat itu tidak ada kemungkinan adanya tambahan. Semisal ada orang sholat kemudian mengalami keraguan di dalam rokaat sholat, di mana sholatnya itu sholat rubaiyah, sholat 4 rokaat. Kemudian di dalam rokaat sholat 4 rokaat itu mengalami keraguan ahiyah salisa amrobiah. Sekarang ini ketiga atau keempat ya? Sekarang ini ketiga atau keempat ya? Akhirnya dia berdiri. Fatadzakara qoblal qiyami lirrabi'ah annaha salisatun fala yasjud. Jadi begini mriki dipun dawaken walhasil annahu idza kana at-tadzakkur fir rak'ah allati syakka fiha qabla ayyan takila ila ghairiha la sujudah wa amma idza tadzakkara ba'dal qiyami li rak'atin ukhra ghairal lati syakka fiha fa innahu yasjudu. Jadi ketika dia itu ingat sebelum dia berdiri untuk rakaat keempat. Jadi pada saat dia itu berdiri untuk melaksanakan rakaat yang keempat, belum rakaat keempat dia sudah ingat bahwa apa yang dia lakukan tadi itu mantep rakaat ketelu. Fala yasjud. Jadi misalnya rakaat kepapat. Rakaat kepapat tapi ngadeg. Sik perjalanan ngadeg ngene elek. Lho, mantep aku wis. Iku mau rakaat ketelu. Berarti hilang keraguan sebelum dia berdiri ke rakaat keempat. Maka ketika seperti itu enggak perlu untuk sujud sahwi. Karena apa? Li'anna ma fa'alahu minha ma'at taraddud la budda minhu bi kulli takdir. Karena apa yang dia lakukan dalam kondisi ragu tadi itu memang satu keharusan bagaimanapun kondisinya. Ragu gak ragu, mamang gak mamang ngadegi kuwi wajib wong rakaat kepapat. Terus lah apa sujud sahwi sampean? Artinya faktor semacam tadi itu enggak ada itu. Maka enggak perlu sujud sahwi. Tapi fa in tadzakkara ba'dal qiyami laha sajada litaraddudihi halal qiyami ilaiha fi ziyadatiha. Ketika dia itu baru teringat bahwa rakaat tadi itu rakaat ketiga, yang sekarang ini rakaat keempat, ilingi kuwi pas wis ngadeg. Jadi rakaat kepapat nggih, tangi Allahu Akbar, ngadeg cecek pisan. Maca Fatihah, ket iling. Oh, mantep aku mau 3 rakaat. Berarti ini bener rakaat kepapat. Ketika seperti itu nanti gimana? Nanti di akhir sujud sahwi. Kenapa kok nanti di akhir sujud sahwi? Karena pada saat berdiri pada rakaat yang terakhir ini masih ada keraguan di dalam hatinya. Ngadeg bukan orang mantep no. Kemungkinan wae mau wae ngadeg iki durung karuan lek ketelu. Maka karena adanya wujudut taraddud halal qiyam, karena adanya keraguan pada saat berdiri di rakaat keempat, ngadeg lho seorang mantep lek kuwi rakaat kepapat.
maka itulah yang menyebabkan adanya kesunahan untuk melakukan sujud sahwi nanti sebelum salam. Pun wa sunnah lil makmum sak menten mbok pilih saking kanca-kanca wonten ingkang kirang sepapat utawi badhe tanglet mangkaken. Ditekan terus sih sampai muruk. Ditekan sampai muruk. Iku karya ya Pak terus. Sewu pada tanglet. Dalam masalah pemindahan rukun qauli misalkan Fatihah, jika memang dari awal disengaja, apakah itu juga ada kesunahan untuk sujud sahwi? Beribun coba diulangi. Dalam pemindahan rukun qauli misalkan Fatihah, dia sengaja dia memindah misalkan di sujud atau di ruku. Dia sengaja memang, bukan karena lupa. Nah itu apakah juga ada kesunahan untuk sujud sahwi? Kan tidak membatalkan. Yang ditanyakan masalah membatalkanin apa Bukan masalah kesunahan sujud sahwinya. oh masalah sujud sahwinya ya. Ya apakah juga disunahkan? Tadi kan di sini kan jika pemindahan itu karena lupa, maka kan disunahkan untuk sujud sahwi. Nah, ini Menawi tengeriku kan kitapi bahasane bukan kok ketika lupa, tapi walau sahwan, walaupun itu lupa. Berarti kalau sengaja pripun kan lebete kan wonten toh. Watu sanu sajdatani linak limat lubin kauliyin amdan kana dzalikan naklu au sahwan. Jadi sekalipun sengaja ataupun lupa kalau meninggalkan memindahkan suatu kesunahan yang berupa ucapan yang tidak membatalkan ketika dipindahkan, maka kalau seperti yang dicontohkan seperti halnya Fatihah, maka itu sama sekali nanti hukumnya kalau masalah membatalkannya mboten nggih. Niku nanti pembahasan lain. Ada pembahasannya lagi, ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Tapi yang jelas kalau yang ditanyakan bahas masalah naklunya itu nanti menyebabkan sunnah sujud sahwi atau tidak, mengiki didhawuhaken amdan kana dzalikan naklu au sahwan. Memindahkan Fatihah secara sengaja kepada selain tempatnya seperti sujud malah maca Fatihah semisal. Maka kalau seperti itu hukumnya sunnah untuk melakukan sujud sahwi. Oke, sudah prakteknya itu maksudnya Oke, pripun? ketika kita berdiri baca Fatihah, oke. Habis absen soalnya. Ketika kita berdiri baca Fatihah, sujud baca Fatihah lagi, gitu dah maksudnya. Sujud sengaja baca Fatihah. Nah, oke, maksudnya ketika berdiri kita baca Fatihah, Oke, gitu loh, Pak. baca Fatihah. Loh, enggak, loh, itu maksudnya yang perlu diperjelas itu, Pak. Jadi ketika berdiri enggak baca Fatihah. Nah, ngono lho maksudnya. Sama sekali mboten. Nah, enggak, makanya itu yang perlu diperjelas itu seperti ini. Wae ngadeg gak baca Fatihah, sujud baru maca Fatihah. Ini loh, namanya mindah itu seperti itu. Lah kalau prakteknya ketika berdiri membaca Fatihah, sujud baca Fatihah bukan mindah itu, Pak, nambah. Nah, gitu. Itu yang perlu diperjelas. Nggih. On fire soalnya nembe masuk malih nih. Mantan absen. Mantan istirahat beliau. Pun, kalau lanjutakan malih. Kan ono pertanyaan. Teruskan ngeriki didhawuhaken. Termasuk daripada praktek yang menyebabkan seseorang itu melakukan sunnah untuk melakukan sujud sahwi adalah memindahkan nakal matlub yang qauli, baik itu dilakukan secara sengaja atau lupa. Bahasanya kan dengeriki ngoten, ruknan kana ka Fatihatin, dengeriki didhawuhaken alasannya kenapa lorong tetakan biyen. Alasannya kenapa ketika kok
model pemindahannya, itu kok bisa nanti disunahkan sujud sahwi karena tengeriki litarkihi at-tahaffudho al-ma'muro bihi, karena dia itu napa namine meninggalkan tahafud, dia tidak menjaga runtutan yang seharusnya yang diperintahkan. Terus ngeten, kita kembali lagi kepada pertanyaannya Sail. Ketika jelas-jelas pas wayahe ngadeg ngoten nggih. Iya. Pas wayahe ngadeg gak maca Fatihah, malah pas wayahe sujud maca Fatihah. Lah, itu bagaimana? Apa yo mangke sujud sahwi atau tidak? Berarti kan ngeten jelas kan bahwa seseorang itu tidak boleh berpindah kepada rukun yang setelahnya sebelum dia menyelesaikan rukun-rukun yang sebelumnya. Ketika ini kan permasalahannya amdan nggih. Dari Sail ini kan jelas amdan. Kalau dia kok jelas-jelas nyengojo, gak maca Fatihah pas wayahe ngadeg, marang ngono dadak terus wis ngerti. Dek niku gak Fatihah yo ngerti, kewajibane maca Fatihah. Wah, ini ya sudah beda konsep ini, jelas nanti konsekuensinya batal. Gini Pak, kalau bahasa naklu ya, naklu itu kan boleh-boleh saja gitu ya. Pemahaman saya. Mindah loh Pak. Kauli. Yang dipermasalahkan kan lafadz naklunya kan. Iya, Gitu. kalau mindah itu ya sesuatu yang apa ya? Sebenarnya tempatnya di awal, kemudian kita pindah ke tempat lain gitu. Ya kalau prakteknya seperti Naklu itu jenengan itu. Kayak sekak lukir kan itu maksudnya. Lah, ya kalau prakteknya seperti jenengan, wae berdiri baca Fatihah, kemudian wae sujud baca Fatihah lagi, kenapa kok sujud sahwi? Apa? Kita sujud baca apa saja kan boleh, Pak. Ngeten. Naklu itu kalau dari Sail ini inginnya begini, apalagi yang ditekankan itu ruku. Pinginnya naklu itu berarti yang sebelumnya kosong, habis itu yang bukan tempatnya diisi. Cara Fatihah wae ngadeg gak Fatihah, wae sujud Fatihah. Niku naklu kan. Ya iya, Sebenarnya Pak. saya punya gambaran naklu yang lain sebenarnya. Gimana? Naklu itu nggak harus sebelumnya dipindah ke setelahnya. Bahkan setelahnya dipindahkan ke sebelumnya juga bisa. Sekarang ya misalkan rakaat pertama, wae ngadeg maca Fatihah. Jelas maca Fatihah. Kemudian pada saat sujud dia baca Fatihah. Dianggap naklu nggak? Naklu Fatihahnya rakaat kedua. Bisa nggak menggambarkan seperti itu? Belum bisa, Pak. Loh, coba Ini maksud saya. Loh, ini Maksud saya- sebentar, jangan didebat dulu ini. Iya. Ini dengarkan dulu biar Anda nanti bisa menggambarkan konsep naklu tanpa harus mengosongkan pada saat sebelumnya. Jadi memindahkan Fatihah, kalau dari Sail itu memaksa harus gambarannya. Jadi gak mau Fatihah dipindah nang ngene sujud. Padahal nggak harus seperti itu menggambarkan naklu. Bisa dianggap naklu itu dia baca Fatihah. Tapi pada saat sujud dia baca Fatihah. Terus naklunya dari mana? Loh, rakaat setelahnya itu masih baca Fatihah harusnya. Dipindah ke tempat ini. Maka itu namanya naklul Fatihah. Itu juga bisa. Gini, kalau misalnya nun sewu nggih, Nggih. ada orang sholat, setiap gerakan dia baca Fatihah terus. Itu naklu nggak itu? Naklu semua. Loh, gini, Pak. Fatihahnya siapa gitu maksudnya? Loh, enggak. Rokok itu kan tidak harus baca apa-apa, Pak. Sunnah Terus? saja kita baca Robbil Firli atau Robbiyal A'la Subhana Robbiyal Dianggap A'la. naklunya itu dari sini. Dianggap naklunya itu dari sini. Fatihah itu ada mahalnya. Loh, iya, kita kan sudah melaksanakan, Pak. Kita sudah melaksanakan ketika kita berdiri baca Fatihah. Kemudian rukuk kita baca Fatihah. Yang enggak naklu. Karena di dalam Fatihah itu juga ada doa, kan gitu. Loh, rakaat kedua sudah Fatihah belum? Loh, baca Fatihah lagi. Setiap gerakan kita baca Fatihah. Sujud baca Fatihah. Duduk di antara dua sujud baca Fatihah. Yang enggak naklu, Pak. Karena ketika berdiri kita tetap baca Fatihah. Itu. Kalau naklu pemahaman saya menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, tidak dilakukan tapi dilakukan ke tempat yang lain. Gitu baru itu naklu. Ada nggak ibarat yang mengharuskan harus memang kosong seperti itu? Niki, jadi Kang Fathul ini mawon kiyen. Bahasanya kan ngeten, bukan kok ini bahas masalah memindah itu berarti
di tempat awale kosong marang dipindah kepada tempat yang lain kan mboten. Gini Pak, Dan saya juga- sih nun sewu, ada bangku di ruang tengah ya. Nggih. Saya pindah, akhirnya di ruang tengah ya kosong. Coba Lah ini kalau misalnya di ruang tengah ada bangku, kemudian di ruang belakang ada bangku lagi, ya menambah itu namanya, bukan mindah gitu loh maksudnya. Nggih, nggih. Saya paham kalian. Kalau baca dulu ibaratnya mawon riyen nggih teng pundi teng anae ngriki. Cocok mbak. Teng ngriki didhawuhaken wal hasil Enak dah. annal matlub al qauli al mangkul al mahal an mahallihi imma ayyakuna ruknan au ba'dan au hayatan. Farruknu yasjudu linaklihi mutlaqan. Bahasanya teng ngriki ngoten. Yang namanya rukun itu menyebabkan seseorang itu disunnahkan untuk melakukan sunat sujud sahwi Kok ambeien secara mutlak ketika memang rukun tersebut itu dilakukan tidak pada tempatnya. Lah sekarang ngeten, bahasanya ngeten. Coba sekali lagi ini bahasanya kan bahasa fikih. Bahasanya ini kan bahasa fikih. Jelas sekali kalau yang namanya seseorang itu sudah napa namanya pada waktu Fatihah kok dia tidak membaca Fatihah. Ini langsung konsekuensinya dihukumi batal napa mboten kalau dia sengaja rukuk. Kita sepakati dulu mau nih. Wis ngerti nggih? Fatihah durung tutup. Dekne langsung sengaja rukuk. Jenengan sepakati riyen, ini batal mboten salate? Monggo, pripun? Maksud kula ngeten, maksud kula pemahamannya yang mengatakan bahwa harus ini kosong dulu. Ini sekali lagi pembahasannya adalah dengan konsep fikih, bukan Ya. dengan pembahasan aturan gawen-gawen. Loh, bukan kain-kain Pak. Maksud saya begini, pemahaman itu bisa kita tarik belakang gini. Adakah larangan ketika seseorang sujud baca Fatihah itu menyebabkan dia itu harus sunnah sujud sahwi? Kan juga ada Pak, kecuali dia memindah. Adakah larangan ketika kita rukuk baca Fatihah? Ya kan nggak ada larangan Pak. Contoh mawon ngeten pun juga dalam pembahasan salam ya. Salam. Orang belum waktunya salam. Kok dia sudah pas wayahe sujud dekne wis maca Assalamualaikum. beda ya. Lah ini kan namanya juga sudah bisa dianggap naklu, memindah. Tidak menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Kan ngoten toh. Pun ini terakhir. Loh, ini terakhir. Gini saja. Saya tanya ke Sail. Harus dijawab nih jelas. Sail punya atau tidak keterangan atau dobit secara pasti daripada kata naklu, memindah rukun ataupun memindah sunnah yang bersifat ucapan di dalam sholat. Apakah yang dimaksud memindah itu memang sebelumnya nggak ada, kemudian di lain tempat malah ada? Ataukah memindah itu termasuk juga dari memindah adalah sebelumnya sudah ada, di lain tempat ada lagi? Artinya pengulangan itu juga dianggap sebagai pemindahan. Ada nggak keterangannya? Sail punya nggak? Kalau nggak punya saya kasih maksudnya gitu. Ini Sebentar. Mungkin bisa dijelaskan lagi ya, mulai dari wari naklin matlubin kauliin ghairi mubtilin nakluhu ila ghairi mahalihi walau sahwan. Nggih. Berarti kan di sini memasukkan amdan kan ya? Nggih. Memasukkan amdan. Nanti prakteknya seperti apa coba? Ngeten nggih. Wali nakli matlubin qauliyin ghairi mubtilin nakluhu ila ghairi mahallihi. Disunahkan juga bagi orang yang sholat untuk melakukan sujud sahwi sebelum dia salam, manakala dia memindahkan matlub, sesuatu yang diperintahkan, itu terlepas dari rukun atau bukan rukun, karena memang pakai bahasa matlub, yang berupa ucapan.
dan itu tidak membatalkan andai kata dipindah karena mengecualikan takbiratul ihram dan salam. Dipindah pada selain tempatnya. Walau sahwan, sekalipun pemindahan itu sifatnya adalah sahwu ataupun abdan juga sama. Lah, cuma begini, kembalinya begini lagi. Sebentar. Jangan cuma dulu, itu selesai. Sebentar. Pertanyaan saya ke Sail tadi itu belum dijawab. Ini sebentar Pak. Jangan di istisna dulu, jangan. Ya. Pengecualiannya kan cuma 2, takbiratul ihram dengan salam, Pak. Kan gitu. Terus? Fatihah kan enggak, kan gitu, kan enggak ada itu. Maksudnya nggak ada apa ini? Seperti yang saya terangkan tadi itu loh. Kalau mindah boleh yang matlub, kecuali takbiratul ihram dengan salam. Mubtil Iya yang mubtil. Makanya yang saya pertanyakan tadi, kalau kita mindah Fatihah ke sujud, kan nggak ada di istisna itu. Istisnanya kan cuma 2. Ya. Kita mindah takbiratul ihram atau salam. Oke, cukup. Nah, Saya cukup. paham maksud Anda. Iya, biar Maksud Anda begini, kan? biar lebih paham Pak. Nah, ini. Lah berarti Fatihah itu kan sah-sah saja dipindah. Cuman kita sujud sahwi kan gitu. Kita berarti ketika berdiri tidak melakukan Fatihah, sujud Fatihah, ruku Fatihah. Nah, ini cacatnya pemahaman Sail di sini. Yang terakhir itu. Loh, kalau yang dari awal saya sepakat. Meskipun dalam kondisi amdan, sengaja pun tidak akan membatalkan. Karena memang naklul Fatihah itu tidak termasuk mayu betilu naklu. Cuma praktek naklunya jangan didefinisikan seperti Sail. Sengaja pada saat berdiri gak baca Fatihah, nanti rukuk baca Fatihah, itu batal. Anda tanya siapapun batal, itu menyalahi kaidah fikih. Maka naklu ini perlu didefinisikan dengan lurus. Dan saya tanya kepada Sail, ada nggak definisi yang lurus seperti apa? Kalau nggak punya, saya kasih tahu maksud saya gitu loh. Ini perlu pelurusan kata naklu saja sebenarnya itu. Naklu itu seperti apa gitu loh. Nggak punya ya? Sudah ya saya kasih ya. Gitu. Itu loh maksud saya. Aslinya kan awal lain loh. Oh, ini gini. Ini tuhfah atau di syarwani, bahkan di nihaya juga ada. Walau nakola ruknan kaulian, bahasanya soreh ruknan. Ini nggak pakai matluban. Lek matluban sunnah enteng-enteng wae, gak dilakoni yo hak apa. Walau nakola ruknan kaulian, la yubtilu ay nakluhu. Fa kharaja assalamu alaikum wa takbirut taharrum. Jawabe tengene mriki lam yubtil amduhu fil asoh. Itu gak pakai kata sanggu, gak gemen-gemen. Lam yubtil amduhu fil asoh. Memang itu dilakukan secara sengaja pun gak batal. Cuma jangan digambarkan seperti Sail. Qauluhu walau nakola. Lah ini pelurusan pemahaman naklu itu di sini. Qauluhu walau nakola. Qadiyatuhu annahu la yasjudu ay la yasjudu lisahwi li takriril Fatihah awit tasyahud. Bahasanya pakai apa? Takrir, pengulangan. Annahu la yasjudu li takriril Fatihah awit tasyahud. Kalau melihat bahasa pemindahan, berarti ketika seseorang itu mengulangi wayang ngadeg baca Fatihah, kemudian pada saat sujud baca Fatihah lagi, berarti gak perlu sujud sahwi. Kan begitu ya? Li'annahu lam yanqulhu ila ghairi mahalli. Ini pemahamannya Sail tadi. Karena pada kasus ini dia nggak memindah kok. Mana pemindahannya? Wong full. Cara wae baca Fatihah. Ya mek wae sujud baca Fatihah mana? Mana pemindahannya? Ini seperti kata Sail. Kalau meja diseret situ kosong harusnya. Berarti nggak perlu sujud sahwi kalau kasusnya seperti itu. Itu sekedar qadiyah. Tuntutannya semacam itu. Lakin, tapi dijawab dengan tegas. Lakin ibaratu hajim fi syarhil irsyad wa yudammu ila hadha ay naklir ruknil qawli takrirul Fatihah. Ternyata kasusnya bukan cuma naklur rukni, takrirul Fatihah pun itu juga termasuk sesuatu yang menyebabkan kita dianjurkan sujud sahwi. Oh ini sore, artinya naklu itu jangan harus digambarkan kalau ditarik ke sini situ bolong, enggak, situ enggak bolong pun itu naklu. Ibaratnya sore, takrir itu termasuk min naklir ruknil qauli, termasuk dari permasalahan ruknil qauli. Kalau nggak percaya bisa dicek. Kalau ini jelas dobetnya ini. Niki kalau Jelas.
Lek saya kira puas kalau tambahi malih Cak Badres. Ini kitab jenengan mesti nggak ada nih, mboten satu apa. Dan kitab Nihayatuz Zain ala Qurratil Ain karangannya Imam Nawawi Al-Jawi. Beliau niku dawuh ngeten. Wasabab asalis linakli qaulin ghairi mubtilin sawa'un kana ruknan kal Fatihati au ghairu ruknin kasurah wa sawa'un naqalahu amdan au sahwan. Tapi teng mriki beliau memberikan titik tekan. Lakin la budda fir rukni ayyakuna atabihi fi mahallihi summa a'adahu saniyan fi ghairi mahallihi kal Fatihah. Ida atabiha fi mahalliha summa a'adaha fir ruku'i kama ulima minat takid bi ghairil mubtil. Amma idza lam ya'ti bir rukni fi mahallihi ka'an raka'a qoblal Fatihati. Jawabe niki jenengan rumakne saestu niki. Ka'an raka'a qobla qiraatil Fatihati 'amidan 'aliman fa inna sholatahu tabtulu. Masyaallah. Wah gede sampai kitab iki. Niki kita koyo karangane dhewe, bahasane gampang. Dadi memang dalam hal ini dalam contoh teng mriki bahasane beliau lebih diglobalkan. Dalam pembahasan yang rukun nggih, dalam pembahasan yang rukun itu harus syarat disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi itu harus ketika memang rukun tersebut sudah dilakukan pada tempatnya. Dalam hal ini Fatihah sudah dilakukan pada tempatnya. Sehingga ketika kok dilakukan untuk yang kedua kalinya di selain tempatnya, baru itu nanti menyebabkan seorang untuk melakukan sunnah sujud sahwi. Tapi kok tidak seperti itu, tidak dilakukan di tempatnya, maka kalau seperti itu hukumnya ya otomatis fa inna sholatahu tabtulu. Ini guys bahasanya enteng jenengan buka piyambak teng kitab Nihayatuz Zain mesti jenengan enggak ada. Kudune tikrar bahasane iki. Saya sekedar jika masih lanjutan dari naklu tadi, jadi apakah bisa diartikan begini? Jika seseorang itu lupa dalam kondisi ruku, dia itu ragu-ragu apakah dia sudah membaca Fatihah atau belum. Kemudian waktu ruku itu dia membaca Fatihah untuk mengganti ragu-raguan tadi. Apakah bisa seperti itu? Kan konsepnya kalau sudah dia itu ragu di pas waktu sujud, dia itu ragu apakah sudah baca Fatihah atau belum, maka kan nanti kewajibannya otomatis kembali. Bukan kok malah enak mesisan sujud, mesisan maca Fatihah, gabung dari siji. Itu mboten harus kembali dulu kepada posisinya yang awal. Karena dia niku masalah sudah melakukan Fatihah secara total atau belum. Kan mboten. Dan kebetulan masih di dalam rakaat yang sama sehingga dia kembali. Kan mboten. Pun nggih, kula kinten pun jelas banget nih ya. Monggo. Cak Badres pripun? Tasik kira-kira iki barote. Beliau niku semangatnya di awal mawon ngoten niku. Lah wis kena ibarat sore ngene wis gak iso jawab bisa. Pun nggih. Dados binjing-binjing ya Badres lek kajenge semangat iktiraf minimal wonten ibarat riyen. Ben cara engko isi niku sik ana tendensine ngoten lho. Monggo, ingkang lintune kula sumanggaken. Niki kon mburi. Niki. Isa. Tinggeng. Terima kasih. Melanjutkan syair pertama tadi tentang naklu. Kami membaca tentang di i'anah bahwasanya walhasilu yang tadi dibaca tadi sampai hay'ah, bahwasanya naklul Fatihah itu apakah boleh di rukun selanjutnya. Tadi batal, tapi harus di tempat semula, harus qiyam dulu baru tidak batal. Apabila itu di Fatihah itu dilanjutkan di i'tidal atau di rukuk, itu bagaimana? Seperti itu. Padahal
Fatihah itu rukun wajib. Padahal umpama tidak baca di iktidal atau di tasbih tidak wajib membaca. Umpama Fatihah itu di naklu pindah rukun yang lain, apakah boleh? Terima kasih. Nggih. Niku pembahasannya berarti istilahnya lek wis lali Fatihah. Ini sekali lagi perlu dibentenaken nggih antara ketika seseorang itu sholat sendiri dengan posisi dia itu sedang berjamaah. Niku perlu dipahami saestu. Kalau orang itu sedang posisinya memang sholatnya sholat sendiri, maka otomatis ketika dia itu benar-benar lupa apakah di waktu sujud ataupun di waktu rukuk dia itu benar-benar mamang. Apa mangiku wis mari maca Fatihah apa guru sudah baca Fatihah atau belum? Maka kalau seperti itu dia wajib untuk kembali ketika dia posisinya masih di dalam satu rakaat yang sedang dia jalankan itu tadi. Dan mboten saged membaca Fatihah nang jerone rukuk, membaca Fatihah nang jerone sujud. Wah, ini mboten saged. Itu beda, posisinya juga beda, posisinya Fatihah, tempatnya Fatihah juga beda. Itu ketika memang orangnya sholat dalam keadaan sendiri. Beda halnya kalau orang itu sholatnya dalam keadaan berjamaah. Pas wae rukuk, pas wae sujud bareng ambek imam eling atau dekne ragu-ragu. Mangiku maca Fatihah tenan apa ora? Maka nggak bisa. Statusnya dia yang sebagai makmum itu langsung kembali ingin menyelesaikan ingin menyelesaikan Fatihah yang belum dia baca itu nggak bisa. Karena dia terikat dengan mutaba'atul imam, mengikuti terhadap imam, sehingga ya nopo dia tetap melanjutkan sholatnya sesuai dengan runtutan yang disamakan dengan imam itu tadi. Kemudian baru dia menambahkan satu rakaat setelah salam dari bersamaan dengan imam itu tadi. Bon, kalau kita menjelas lagi, napa pripun? Lanjutkan. Karena di sini itu memindah itu ada unsur am dan kana dalikan nakli au sahwan. Ada kata-kata am dan memindah rukun. Ini la tabtul, tidak batal. Nah, ini gimana? Oke. Jadi masalah tidak batalnya itu dengan artian kita membaca Fatihah di ruku, di sujud. Kalau memang sudah dibaca, di tempatnya yang asal, maka itu bukan masalah. Umpama ya, pas wae ngadeg, pas wae berdiri, niku baca Fatihah. Kemudian kok seseorang niku membaca Fatihah lagi di waktu rukuknya atau membaca Fatihah lagi di sujudnya, bukan masalah dengan artian tidak membatalkan terhadap salatnya, tapi dia sunnah untuk melakukan sujud sahwi. Tapi jangan dipahami kebalik. Dengan arti jangan dipahami kebalik, jangan sampai ada pemahaman oleh umpama dekne gurung maca Fatihah pas wae ngadeg berarti oleh dekne maca pas wae sujud, pas wae rukuk. Lah mboten saged dipahami kebalik seperti itu. Bahkan kita ngeriki dicontohkan lagi dalam permasalahan tasbih. Orang membaca subhanallah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi. Itu kan boleh kapan saja di dalam waktu sholat. Jadi semisal pas wae sujud wis maca tasbih. Tapi kok marang ngono dia secara sengaja pas wae napa lungguh julus baina sajdata ini maca tasbih lagi dengan niatan untuk memindahkan bacaan tasbihnya sujud. Maka itu menurut satu kaul juga dia disunahkan untuk sujud sahwi. Sekalipun itu suatu hal yang tidak membatalkan. Cuma itu tadi loh, sekali lagi pemahamannya jangan dibalik. Berarti ketika memindah rukun kauli dalam hal ini Fatihah itu berarti boleh, mboten saged dipahami kebalik seperti itu, mboten saged. Pripun? Saking saya. Kalau saya
kita boleh memahami mafhum mukhalafahnya kalau melihat matan yang tadi ila ghairi mahallihi imma muta'alliqun bihi au binaqli fil matni. Maksudnya paham saya itu Fatihah yang asalnya itu di qiyam, kemudian karena belum baca sama sekali dipindah i'tidal atau rukuk, itu tidak batal. Tadi mafhum mafhum mukhalafahnya seperti itu, paham saya seperti itu. Panjenengan sampun mireng ibarat ingkang nihayatul zen kala wau. Ingkang nihayatul zen wau sampun dawuh ngeten. Ingkang panjenengan tekankan kan kasus rukun ketika di tempatnya tidak dibaca, kemudian secara sengaja dipindah ke ruku, i'tidal, sujud, itu mengganjenengan boten batal. Karena nggak termasuk mayubtilu nakluhu ngoten kan. Yang yubtilu itu cuma salam kan, gitu maksudnya jenengan. Cuma salam sama takbiratul ihram. Saya karena niki kolien berbentuk naklun kolien bukan fi'lien, karena kolien berupa lafaz. Nggih. Nah ini maksud saya niku memindah bacaan yang asalnya di qiyam dipindah ke sujud atau ruku. Nah ini yang dimaksud naklu kaulien ini batatul itu tidak batal, itu yang mana? Pengulangan. Yang pengulangan. Pada saat berdiri sudah baca Fatihah, kemudian rukuk baca Fatihah, ini naklu, tidak batal meskipun secara sengaja. Tapi menawi ingkang panjenengan gambaraken pada saat qiyam tidak baca Fatihah secara sengaja apalagi, kemudian pada saat rukuk baca Fatihah dengan alasan memindah, itu jelas batal. Tengene ayatul zat jelas niki sorry boten mafhum-mafhuman iki, tapi mantuk bil ibarah. Tengene kitab niki dipun dawakan wa mahallu kauni naklis, yani wa mahallu kitab wa amma idza lam ya'ti awale ngeten wasababu salif linakli qawliyin ghairi mubtilin sawa'un kana ruknan kal Fatihah aw ghaira ruknin kasurah wa sawa'un naqalahu amdan aw sahwan. Lakin la buddha. Lah ini ternyata ada catatan untuk masalah praktek naklunya rukun itu. Lakin la buddha fi rukni ayyakuna atabihi fi mahallihi. Untuk praktek naklu pemindahan rukun itu diharuskan dia sudah melakukan rukun itu di tempatnya. Pada saat berdiri sudah baca Fatihah. Summa a'adahu tsaniyan fi ghairi mahalliyah. Kemudian dia ulangi untuk kedua kalinya tidak pada tempatnya. Maka ketika seperti itu di sini contohkan kal Fatihah idza ata biya fi mahalliyah. Contoh Fatihah, karena Fatihah itu min jumlatir rukni. Dia sudah ata biya fi mahalliyah. Pada saat tempatnya Fatihah yaitu berdiri dia sudah baca Fatihah. Summa a'adaha fir ruku'i. Kemudian dia ulangi bacaan Fatihah itu pada saat ruku. Ini baru tidak membatalkan. Amma idza lam ya'ti birrukni fi mahallihi. Ketika dia tidak mendatangkan rukun di tempatnya tidak membaca rukun, ka'an raka'a qabla qira'atil Fatihah. Dia rukuk dalam kondisi belum membaca Fatihah, amidan aliman, sengaja, dan dia tahu fa inna sholatahu tabtul, maka positif sholatnya batal. Jadi mantuk bil ibarahnya seperti itu. Terus kata-kata yang ada di dalam Fathul Mu'in itu ada embel-embel persyaratannya, la budda ayyakuna ruknu qad qara'ahu qad fa'alahu fi mahalli. Baru nanti praktek penggambaran naklunya itu dengan cara takrir, pengulangan, bukan naklu yang seperti digambarkan Cak Badus nih. Wow. Jadi pada tempatnya nggak ada rukuk kemudian baca rukun, baca Fatihah, itu nggak apa-apa meskipun sengaja. Niku mboten enten sing ngomong ngoten niku secara sorry. Malah secara sorry nihayatul zaid dawuh itu batal salatnya. Ngoten. Terus pundi? Menurut saya Nggih. saya pula memahami bahwasanya abdan naklu qaulin abdan au sahwan ini memindah
tapi itu tetap sah, tapi nanti di belakang itu tetap sujud sahwi. Lah niku sing boten enten. Maksud kula panjenengan menawi memang mekaten, kula nyuwun satu keterangan yang mengatakan bahwa pemindahan Fatihah tidak pada tempatnya itu memang digambarkan seperti panjenengan. Artinya memang pada saat berdiri nggak baca Fatihah, rukuk baca Fatihah, itu naklu amdan. Niku sing boten enten. Justru ibarat yang saya baca tadi mengatakan tidak demikian. Praktek naklunya itu harus difahami 2 kali pembacaan Fatihah. Maksud kula mengatakan, menawi panjenengan mangke nyemanggaken mangke dipun waos monggo. Tapi menawi boten kadose wong gawe lintu to. Ini kok terkesan halus ya kalau kepada saudara saya di belakang. Oke. Dengan riba. Kalau ke saya kok keras sekali ya. Dengan riba. Lah iya, ini pemahamannya sama. Ini kok halus sekali ya. Apakah ada sesuatu? Lah iya. Mosok nggih gak kenal baru langsung kenal gak enak. Pun mbok menawi mangke panjenengan mangke nyuwangaken mangke diwaos wektale mangke wonten malih. Mbok menawi lintune riyin mbok menawi enten ingkang tasik badhe tanglet pemahaman utawi muskil utawi kirang sepakat nyuwangaken. Khususnya pembahasan iki rumiyin. Makmume yakin bahwa imame kok kamu tapakanmu kok harus pendidikannya 4 salah tapi misalnya kita manut imam rokaat terus bingung cilok bangun Sudah. Ini kayak namanya keloro ya Haji Gua lagi janji udah ini. Nah, kamu dan Gus, ini ku janji ini ku loh. Pas waktu saya tengene Cak Fatin itu boleh mengulang materi yang kemarin karena memang bulat. Kalau boten kuantos ini kalau boten etis kan banyak. Kalau yang kemarin tidak mengikuti ini. Oke, mulai. Di sini boten ini. Oh, izin. Matur suwun. Izin akhir. Nggih, yang pertama terkait kaulnya Imam Bawawi. Nggih. Pertama terkait komentarnya Imam Bawawi ketika enten makmum yang kemudian berdiri mendahului imamnya. Beliau menganggap bahwa apa yang dia baca kan tidak berfaedah ketika dia mendahului imamnya. Kemudian ditambahi oleh Imam Ibnu Hajar. Ketika ada makmum kunut mendahului imamnya, dia pun wajib kembali. Imam kunut dia mboten kunut ngoten. Dia wajib kembali ke posisi iktidal. Kemarin yang menjadi perbedaan ibarat kita kan bahwa masalah sunnah-sunnah yang memang ketika itu dilakukan itu tafkhusyu fil mukhalafah dan tidak dalam masalah itu. Nah, ketika kula waos temuin juz 2 kunut itu bukan termasuk, itu dicontohkan di antara sunnah yang tidak buruk ketika ada mukhalafah dengan imam. Kenapa kemudian Imam Ibnu Hajar kok malah membela Imam Bawawi? Artinya untuk kudu balik itu, dan apa yang dia baca pada waktu mendahului imam itu semua tidak dianggap. Padahal jelas bahwa kunut itu termasuk sunnah yang bukan tafkhusyu fihil mukhalafah. Apalagi kemarin masalah tasyahud ibarat penyenangan dan ibarat yang saya baca kan ada perbedaan. Duka kula sing salah, duka ya napa kan ndak tahu. Artinya kemarin dalam masalah tasyahud pun ditegaskan bahwa itu kan ada kewajiban fi'lan wa tarkan. Nah, ngoten lho. Kalau masih belum belum srek apa pembelaannya Imam Ibnu Hajar terhadap dawuhnya Imam Bawawi yang kemudian wong niku lek ndisi imami kunut dia mendahului enggak kunut kudu balik.
apa gak oleh ngenteni nang sujud? Apa gak oleh ngenteni nang sujud ngoten lho. Nah, masalahnya bukan masalah mutaba'ah mboten, tapi ini kan masalah sunnah yang ditinggalkan ini bukan yang tafkhusyu fihil mukhalafah. Apa ya gak biarkan saja. Barangkali saged dipun terangaken lebih padang kersane kula nggih saged padang niku rin. Ya untuk teman-teman itu di qauluhu qolal Baghawi jenengan saged mirsani di mungkin halaman sebelumnya. Kula waos nggih. Qolal Baghawi walam yuhsab ma qara'ahu qabla qiyamihi. Wa tabi'ahu asy-Syaikh Zakaria. Qala Syaikhuna fi syarhil minhaj. Wa bidzalika yu'lamu anna man sajada sahwan aw jahlan wa imamuhu fil qunut la yu'taddu lahu bima fa'alahu fayalzamuhu al-'audu lil i'tidal. Di situ ada komentarnya Imam Ibnu Hajar kan memberikan bahwa nek ana makmum mendahului imam sedangkan imam posisi kunut, dia maka harus kembali. Padahal ya itu tadi yang saya permasalahkan itu, kunut itu loh termasuk sunnah yang latak khusyuk bil mukhalafah. Kenapa harus kembali ya? Teng mriki ngeten mawon. Memang sekali lagi kemarin nggih sampun dibahas mengenai masalah kunut itu nanti masalah fi'lan wa tarkannya kan sampun. Cuma teng mriki dingendikaken pertama qala al-Baghawi walam yuhsab ma qara'ahu qabla qiyamihi. Wa tabi'ahu asy-Syaikh Zakaria qala Syaikhuna fi syarhil minhaj wa bidzalika yu'lamu anna man sajada sahwan aw jahlan. Nanti kan di garis bawahi lho nggih. Man sajada sahwan aw jahlan. Iki perlu di titik tekankan nih. Wa imamu fil kunuti la yu'tadu bima fa'alahu fa yalzamu al-'audu lil i'tidal. Yang ini disebutkan kalau kita memang mengikuti pendapatnya Imam Al-Baghawi seperti itu, yang mana pendapatnya Imam Al-Baghawi ini juga didukung oleh Syekhina yaitu Syekh Zakaria Al-Ansori, maka Syekhuna Imam Ibnu Hajar jauh di dalam kitab Manhaj kalau memang seperti itu tidak dihitung atas apa yang dia baca sebelum dia berdiri, maka bisa kita pahami kalau ada orang yang sujud atas dasar dia itu lupa atau dia itu tidak tahu, sedangkan imamnya itu kunut, maka tidak dihitung terhadap apa yang dia lakukan sehingga dia wajib untuk melakukan i'tidal. Berarti kan ini kan sampun jelas. Kalau ada orang semisal waktu sholat subuh, ya, dia di dalam waktu sholat subuhnya ini dia bahasane nunjem nang ruknang sujute. Ini dasarnya adalah memang lupa ataupun tidak tahu. Sedangkan imam ini sik kunut. Maka kalau seperti itu menurut Imam Ibnu Hajar dalam kitab Syarah Minhajnya, berarti kitab Tuhfatul Muhtajnya, itu dia tidak dihitung. Dia langsung nunjem nang sujud itu enggak dihitung. Alasannya nopo? Karena memang dia tidak menyengaja hal tersebut. Dia memang melakukan hal tersebut dengan alasan nopo namine sahwan au jahlan. Mulane kan bahasane memang dalam hal ini tentang qauluhu walam yuhsab ma qara'ahu ay min al-Fatihah fa yajibu alaihi i'adatu. Teng mriki disebutaken sebenarnya kan ini juga khilaf ya sebenarnya. Qauluhu wa bidzalika yu'lamu ay bi adami husbani ma qara'ahu qabla qiyamil imam yu'lamu ila akhirih wa qaulu fa yalzamu al-'audu lil i'tidal mufarra'un ala adami i'tidati bima fa'alahu
wal murad luzumul audi alaihi mutlaqan walau faraqa al imamu maudi al qunuti fa in qulta inna hadha yukhalifu qawlahum walau lam ya'lam as-sani hatta qama imamuhu minat tasyahhud lam ya'ud qultu wa yufraqu bi anna ma nahnu fihi al mukhalafatu fi afhash falam yu'tad bi fihi mutlaqan bi khilafi qiyamihi qabla wa wa fit tasyahhud falam yalzamhu al autu ila haitsu lam yakum al imam. Dados teng mriki lek kula memahami nggih. Kalau memang dalam permasalahan kunut itu seorang makmum itu benar-benar langsung sujud sendiri dan memang sengaja lah ini titik tekan. Ini biar mboten anu nggih. Biar kita pahamnya tidak bertentangan dengan masalah kunut itu fi'lan watarkannya. Kalau memang sengaja memang dekne itu nggak melakukan kunut sehingga dekne ya wis langsung bablas mawon semisal seperti itu, maka itu beda ketika dalam permasalahan kita yang berupa sujudnya itu bukan atas dasar sengaja tapi atas dasar lalai, ngantuk, atau bahkan atas dasar dia itu nggak tahu. Ya maka kalau seperti itu baru dia berkewajiban untuk napa? Kembali. Karena istilahnya niat perbedaan itu tidak ada. Terus menurut kula yang paling dititik tekankan pada permasalahan kita itu masalah sahwan au jahlannya. Beda dengan ibarat yang kemarin yang sudah kita baca itu nggak bisa kok kita istilahnya kita samakan niku mboten saged keranten permasalahan itu sekali lagi sudah sengaja. Monggo Sang Said. Bangke wong ana wong jalan jelas-jelas dia itu jalan kan terus dipaksa kok ngadeg wong dia lo gak ngerti kok dipaksa kok ngadeg ini dari mana ketemunya wong gak ngerti loh dia ini ya sudah dia kan santai saja wong gak tahu Ayo terus. pripun niku ada jalan loh teng mriku ada jalan apa terus dibengoki cak ada kok kan ya mboten. Kan kemarin kan memang dalam permasalahan sahwan au jahlan itu kan nanti lawannya adalah kalau sahwan berarti nanti diingatkan. Kalau jahlan dia tidak tahu, maka konsekuensinya ketika sudah ada yang memberitahu ketika dia masih dalam keadaan sholat, dia wajib langsung berdiri. Kalau dalam hal ini wajib untuk langsung out untuk kembali kepada iktidal. Terus bukan merupakan sebuah problem. Jadi ketika walaupun dia tidak tahu, sehingga ketika kok ada orang yang Cak Khalid niki wonge wis paham karo Fakul Mu'i. Akhirnya ana wong sing modele koyo ngene langsung dikandani sak nalika wonge. Akhirnya kan dia sudah paham. Dia kan jahilnya kan sudah hilang. Maka kalau seperti itu ya berarti dia langsung berkewajiban untuk out lil iktidal. Beda halnya kalau dia itu memang sengaja untuk langsung sujud. Terus sekali lagi memang titik tekannya teng mriki niku masalah sujudnya itu sahwan au jahlan atau amdannya. Ngoten lho. Niki ngeten. Saya tadi sempat mendengar dari Sa'il bahwa kunut itu dianggap oleh Sa'il termasuk kesunahan yang la tafhusyu fihi al mukhalafah. Leres nggih. Sa'il matur ngoten nggih. Leres. Padahal kalau yang saya tahu ini justru kunut niku termasuk sunnah yang tafhusyu fihi al mukhalafah. Sehingga karena termasuk salah satu syaratnya jamaah itu adalah tidak terjadi fuhsyul mukhalafah, khususnya di dalam kesunahan yang memang mencolok ketika terjadi mukhalafah, maka sangat realistis kalau Imam Baghawi dan juga Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dan juga Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa perihal kunut itu kasusnya demikian. Tapi panjenengan bika teng bajuri nggih. Di bab syurutul qudwah itu dikatakan wal khamis alla yukhalifahu fi sunanin tafhushu al mukhalafatu fiha.
kasajdati tilawatin. Ini termasuk sunnah sing tafkusyu fi al-mukhalafah. Kemudian yang kedua waka sujudi kedap. Waka sujudi sahwin. Kemudian wakat tasyahudil awal. Kemudian wakal kunuti. Mukobalahnya yang semestinya dikatakan sunnah ingkang boten fuhsyul mukhalafah itu adalah ini memiliki bikhilafis sunan allati la tafhusyu al mukhalafatu fiha kajal satil istirahah. Sunnah ingkang tidak fuhsyul mukhalafah itu jalsatul istirahah. Kalau kunut itu termasuk sunnah ingkang tafhusyu fi al mukhalafah. Karena apa? Sekalipun kunut itu la tajibu al muwafaqah la fi'lan wala tarkan. Memang enggak wajib mengikuti fi'lan wala tarkan. Melok ngelakoni ya gak wajib, melok ninggalnya gak wajib. Tapi di situ tetap ada catatan in lahiqahu fi sajdatil ula. Golek gak lahiqahu fi sajdatil ula intana afiluhu. Kentan boten panjenengan. Ketika imam tidak melakukan kunut, maka sikap makmum bagaimana? Oleh kunut. Karena memang gak ada keharusan untuk menyamai dengan imam dari segi meninggalkan. Kalau imam meninggalkan kunut silahkan meninggalkan. Saya mau melakukan. Tapi tetap dengan catatan, dengan embel-embel kalau kita bisa menemukan imam pada sujud yang pertama. Itu bukti bahwa kunut itu termasuk kesunahan yang tafhusyu fi al-mukhalafah. Sehingga lah dari sini dari statement Sa'il pun awal belum pun boten sepakat kalau dikatakan la tafhusyu. Sehingga karena ini memang termasuk sunnah yang tafhusyu fi al-mukhalafah, sangat realistis kalau pandangan Imam Baghawi dalam permasalahan kunut ini kalau sangat mencolok sehingga mutaba'atul imamnya pudar, maka ya dikatakan la yuqaddu bima fa'alam. Apa yang dilakukan makmum itu tidak dianggap karena dia harus kembali karena terlalu mencolok. Niku makatan ya. Lah niki kula nggih badhe maos ibarat mahane. Oh nggih. Qauluhu kakunutin ila akhiri. Tamthilun lisunnatil lati la tafhusyul mukhalafatu fi. Kitab napa? I'ana. I'ana. Tamthilun lisunnatil lati la tafhusyul mukhalafatu fi. Oh, nggih, wa mithluhu jalsatul istirahah. nah niki sing barai benten. Yang pertama niku, yang kedua statement panjenengan tentang ketika imamnya itu tidak melakukan, kemudian kita melakukan, ini ada batasnya memang. Saya sepakat. Ada batasnya kalau memang tidak lahiqahu fi sujud, maka ya harus mutaba'ah kan ngoten. Lah ini kasusnya kita balik. Imam melakukan, kita kan di sujud bisa intidhar. Bisa intidhar seharusnya. Toh sujud niku kan nun sewu nun tawilun. Bisa intidhar sehingga tidak ada kemungkinan ketinggalan, tidak ada. Ngoten dalam masalah kasus itu. Ayo terus. Terakhir nih ya. Sekali lagi semuanya niku kados ingkang kula omongaken wau, titik tekannya niki pada sahwan au jahlannya. Mulane dalam kitab Tuhfahnya qauluhu walil makmumi idan tasoba wahdahu sahwan al audu li muta'abati imamihi fil asahi li udrihi. Qultu al asahu wujubu wallahu a'lam li wujubi mutaba'atil imami. Tapi amma idza ta'ammada dzalika fala yalzamuhu al-audu bal yusannu lahu dzalika kama idza raka'a masalan qabla imami. Oh jelas ini. Terus jelas sekali niki permasalahan kita ini yang mengatakan menurut Syekhina itu ketika ada orang kok sujud dalam keadaan dia itu sahwu, lupa atau jahlan, dia tidak tahu, dia wajib kembali untuk melakukan i'tidal karena memang dia tidak ada kesengajaan untuk langsung melakukan sujud, sehingga dia diwajibkan untuk kembali lagi ke i'tidal. Baru kalau dia sudah kembali ke i'tidal, monggo kajengi mengikuti imam dari segi melanjutkan kunutnya, monggo katene langsung sengaja memang untuk sujud ya monggo. Malah nang ngriki dijelaskan wau sore teng kitab Tuhfah, amma idza ta'ammada dzalika fala yalzamhu al-audu. Jadi al-asah wujubul audi itu ketika memang sahlan au sahwan au jahlan. Nggih niku persis kali muin. Persis jane boten usah teng Tuhfah. Temu ngoten. Lagi Kan justru kemarin waktu bab tasyahud ini kan kula juga mempermasalahkan itu. Tasyahud itu setahu saya kan wajib fi'lan watarkan. tangmu ini kenapa?
teng tasyahute. Kemarin waktu di syahid sebelumnya kan saya permasalahkan juga. Sebenarnya saya tidak mau mengungkit itu, tapi karena panjenengan mengungkit saya ungkit juga ini. Kalau memang wajib mutaba'ah fi'lan wa tarkan, seharusnya ketika makmum berdiri imam duduk itu tidak disunahkan kembali, batal. Wong sengaja dia tahu bahwa tidak mengikuti imam dalam hal itu batal, mestinya ngoten loh. Dalam permasalahan Tasyahud. Kalau tasyahud itu termasuk yang tengriki fatajifa yajibu fi al-muwafaqah tarkan la fi'lan. Termasuk tarkan La fi'lan. Berarti kalau imamnya itu meninggalkan wajib mengikuti untuk ditinggalkan. Tapi kalau imamnya itu melakukan kita nggak wajib. Bahasanya kan ngoten nih. Terus wajibu fihi al-muwafaqah wa tasyahud al-awwal fa yajibu fi al-muwafaqah tarkan la fi'lan li annal imam idza tarakahu wajaba 'alal ma'mumi tarkuhu wa idza fa'ala al-imam jaza lil ma'mum ayat serukahu wa yaqumu 'amidan wa in kana yusannu lahu al-autu kama marra. Nah ini berawalnya juga dari perbedaan ibarat kita lagi ya aslinya. Masalahnya bedanya kuliah ibarat ya mas. Ngaten mawon nggih. Niki karanten memang ibaratnya benten. Mungkin cobi dicari apakah memang kunut itu sebenarnya min jumlatis sunan ingkang tafhusyu fi al-mukhalafah ataukah la tafhusyu fi al-mukhalafah atau khilaf. Dan kalau nanti khilaf Baghawi ini ikut yang mana? Lah kan ngoten sih. Maksudnya ini nggak bisa diteruskan ngoten maksudku. Nanti coba diselaraskan dulu antara Bajuri dengan I'anah ini kemana arahnya, dan nanti kalau sudah ketemu andai kata nggak khilaf mungkin ada yang salah cetak lah niku mangke baru clear nanti gitu. Lha ado-adoan ini gak iso cek-cekani baru betul sakit Kita cedek harus salaman. lah kan maksud kula niku pun niki mbok menawi litune tasik wonten ki mangkaken menawi boten nggih ditutup lho litune riyen apun jenengan terus seakan dintune PN kita. Lho mboten lek enten golek mboten enten di jenengan mboten napa-napa. Lho lek dintune enten wong golek lek mboten enten ya terus malih mboten napa-napa. Mesti cek padha. Monggo lintun lek enten. Lek mboten enten jabat terus nih monggo. Monggo niki masih sing baju hitam. Rosin niku mau kalau meninggalkan lupa Fatihah dalam berjamaah harus nambah rakaat lagi, apa enggak ditanggung sama imam Fatihahnya? Makasih. Oke, ini ada pertanyaan. Tadi sempat dikatakan bahwa ketika seseorang itu sholat dalam kondisi bermakmum berjamaah, kemudian dia lupa tidak membaca Fatihah, iling wae ruku, iling wae sujud. Itu sebenarnya kalau dia sholat sendirian dia langsung kembali. Berhubung dia itu berjamaah, dia terikat kontrak dengan imam, dia terikat kewajiban dia untuk mutaba'atul imam, mengikuti imam, gerak-geriknya imam itu, sehingga dia nggak bisa kembali. Tapi nanti di akhir dia tambah 1 rakaat karena ada 1 rakaat yang bolong Fatihahnya. Nah ini pertanyaannya Sa'il, apa tidak cukup nanti ditanggung oleh imam Fatihahnya? Jadi mungkin sering banget nih. Pada rukun sholat qiraatul Fatihah itu sudah dikatakan bahwa Fatihah itu akan ditahammul, akan ditanggung oleh imam manakala posisi makmum itu masbuk. Kalau posisi makmumnya muafik, artinya ada waktu senggang yang cukup untuk baca Fatihah, maka nggak ada alasan untuk Fatihahnya ditanggung oleh imam. Kecuali kalau kita ikut madhab-madhab yang lain lah, ini sudah balik. Ini badan bahas gitu. Kalau madhab Syafi'i, madhab Syafi'i kan jadi. Maksudnya kalau madhab Syafi'i itu jelas Fatihah ditanggung imam itu oke. Tapi kalau memang dia nggak menemukan waktu senggang untuk baca Fatihah. Tapi kalau ada waktu senggang untuk baca Fatihah, kenapa harus minta ditanggung imam, kan begitu. Lah ini kasus yang dikatakan ini tadi, yang nggak baca Fatihah lupa, ini kasusnya memang kasus makmum muafik. Dia ada waktu, cuma ya bondelereng, bolali, boyo, nggak baca Fatihah. Rukuk, sujud kan iling lo, nggak baca Fatihah mau rek. Kembali nggak bisa, karena terikat kontrak dengan imam nanti. Kalau kembali, merokok kadoan,
akan terjadi perbedaan dengan imam. Maka kewajibannya tetap ikut dengan imam. Nanti di akhir dia ditambahkan 1 rakaat karena apa? Karena sholatnya ada yang kurang rukunnya, sehingga 1 rakaat itu tidak dianggap. Ini maka. Terus Budi, ini Cak Badrus pertanyaannya ditompo nopo dilereni. Ini maka angin juga. Lek ditampi nggih monggo dilereni nggih maka. Lek enten sing litune Cak Badrus paling nggih mboten nopo sing pendek-pendek. Untuk Cak Badrus nanti di luar majelis. Sekolah sing bisa Mbak. Nggih. Dipun alhamdulillah alamin. Musyawarah wonten ing dalu menika sampai selesai. Matur suwun sebagai tuan rumah. Tuan rumahnya jadi sapa teh kakange apa adike lho jadi. Sofian. Jadi ini adike tapi malah kakange. Join Gus. Join. Urunan. Nggih. Black group ae Tuan rumah ingkang sampun kersa tuan rumah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mau sampai selesai, sahur sampai selesai. Untuk berikutnya wonten pundi nggih? Ki, iki Cak Pone iki. Ustaz Muzamil. Oh, tidak sampai Ustadz. Nggih. Pun nggih, untuk berikutnya Senin berikutnya nanti tenggene Selasa berikutnya nanti dengan Cak Jamil. Dan mungkin lokasi ini saged dipun share pun. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo persiapkan. Ya Badrus gondok, jarene absen. Ada teko Purwosari iki. Pertanyaan. Ayo terus sambung terus. Bersambung ke Cak Khalid ini lho. Inting-inting pertanyaan nih. Betul. Besok ngomongin Ijen. Mondol tak ini. Tak ini kendel masih nang tambah ijen. Lu birunya langit ini. Si akeh planning. Mendung.